Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Kita komunikasi di HF di 40 meter dengan radio USDX yang kemarin kita perbaiki ya. Jadi ini sekarang kita pakai untuk komunikasi di 40 meter band. Dan lumayan kita coba aja komunikasi di 40 meter band. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk amatir, baru masuk di orari, maksud saya, Anda nggak perlu kecewa, Anda nggak perlu berkecil hati bahwa Anda bisa berkomunikasi di HF dengan biaya yang tidak terlalu mahal ya. Anda bisa menggunakan radio QRP untuk belajar komunikasi di HF ya. Bisa menggunakan radio USDX yang seperti saya pakai saat ini. Radio yang saya pakai USDX yang kemarin kita perbaiki, kemudian kita pakai baterai HT ini ya. Nah, untuk power supply-nya pakai baterai HT. Kita mancar seadanya. Ini extra mic-nya kita pakai punya Bofeng ya. Kita pakai external speaker yang sudah aktif, kecil-kecil aja, yang penting ada suaranya. Terus itu sana ya, masuk ke antena switch. Jadi sekarang posisi kita pakai antena inverted V 4080. Biasanya sih saya pakai vertikal, kalau udah nggak bisa masuk kita pakai vertikal. Ini full size juga di 40 meter khusus, tapi dia pendek, hanya 3 meter dari ground. Kalau ini 18 meter dari ground. Nah, kita coba berkomunikasi ya. Sedikit tapi agak kecil ya Pak Edi ya. Yankee Charlie True, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu Pak Edi. Saya barusan bergabung, saya Edi juga namanya, dari Python Probolinggo. Bisakah didengar ini? Yankee Charlie 3, Charlie Sierra X-Ray ganti Juliet Oscar. Oh iya, Juliet Oscar terdengar dari tadi ya. Lupa belum dimasukin. Yankee Charlie 3, Charlie Sierra X-Ray Om Edi di Python Probolinggo ya. Ya, 59 plus saya terima di kota Yogyakarta. Ya, saya kecil, saya mungkin paling kecil di sini mancarnya. Demikian Om Edi, saya paling kecil mancarnya hanya menggunakan USDX gitu. 40 meter dengan baterai HT gitu. Saya menggunakan baterai HT handy transceiver. Jadi ya kapasitasnya kecil gitu. Yankee Charlie 3, Charlie Sierra X-Ray 59 plus di kota Yogyakarta. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu ganti. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu di samping rekan-rekan. Nanti rekan-rekan masuk ke Omade ya, Omade di Denpasar gitu. Kembali Yankee Charlie 3, Charlie Sierra X-Ray gitu. Ya Pak Edi, salam jumpa, salam sehat gitu Om Edi. Ini sempat Pak rekod sinyalnya pada 5759 ya. Saya terima di sini 5759. Sebenarnya readability-nya full 5. Berhitung banyak rekam ini jadi saling bertumpuk gitu Pak Om Edi. Saya putar sedikit Om Edi. Pak Edi, Python. Yankee Charlie 3, Charlie 5 Tango kalau nggak salah ya. Yankee Charlie 3, Charlie 5 Tango, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Masih monitor Roger. Oke, saya koreksi, Yankee 5 Tango. Ya Om Edi, waduh, walaupun pakai RP saya pantau dari pedalaman kota Tulungagung. Lumayan besar untuk Anda. QRP, ya betul QRP tadi ya. Begitu Om Edi, jumpa kembali dengan operatornya Ian. Nah, dari pedalaman Tulungagung, Om Edi, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, Yankee Charlie 3, Yankee 5 Tango, ganti Juliet Oscar. Oke, asal terdengar Juliet Oscar. Yankee Charlie 3, Yankee 5 Tango di Tulungagung ya kalau nggak salah Om Ian. Ya, terima kasih Om Ian. Sudah menerima stasiun QRP dari Ngayo Jogarta, kota Yogyakarta. Saya sangat senang sekali bisa komunikasi dengan teman-teman di sini meskipun saya hanya QRP 5 watt, kadang maksimal 5 watt begitu. Yankee Charlie 3, Yankee 5 Tango 59 plus saya terima di kota Yogyakarta. Kembali Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, over. Oke, Yankee Charlie 2,
radio saya. Wow. Saya pikir masih di Bulukumba, Medi. Ternyata sudah balik ke Jogja. Ya oke lah, tidak apa-apa. Alhamdulillah bisa kembali ke Jogja dengan sehat tanpa kurang suatu apa. Begitu Medi, terima kasih atas kiasnya di kesempatan sore hari ini. Sekedar nyalamin jenengan kemauan biar dikontinukan oleh teman-teman yang lain. Oke, langsung 2 rekan standby, monggo rekan-rekan dipergunakan. Mantap, Om Ian. Gede banget. Yankee Zulu, Yankee Charlie Triangle 5 Tango standby. Juliet Oscar. Saya pas dining ke tempat Anda begitu ke arah Jawa. Jadi loud sekali and clear gitu meskipun QRP. Anda saya terima bagus sekali Om Edi dengan radio apakah gerangan YC2, YA7, YB9C2 and ganti. Yankee Bravo 9 Charlie Quebec November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Ya Om Ade, saya pakai radio homebrew USDX 5 watts gitu. Pakai radio homebrew USDX 5 watt saja begitu Om Ade. Pakai baterai HT gitu. Saya mancar pakai baterai begitu. Yankee Bravo 9 Charlie Quebec November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu over. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, ada Surabaya, Yankee Bravo 9 Charlie Quebec November. USDX-nya apa? Sudah komplit dengan band pass filter di 40 meter ini Mas ganti. Oh, Roger, Kiasel Om Ade. Ini jadi band pass filternya khusus di 40 meter ini. Jadi saya pakai yang khusus 40 meter saja gitu. Jadi karena sering main di 40, saya pasang yang 40 gitu. YB9 Charlie Quebec November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu over. YC2, YIZ, YB9 sekian. Bagus ya Meli. Congratulations, USDX-nya bagus sekali. Sudah pakai band pass filter 40, jadi enak ya ininya bandwidthnya. Itu kalau gitu please standby. Ada Surabaya silakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua ya. Kemarin kita sudah ngetes USDX yang kita perbaiki ya. Radio USDX ya udah kita perbaiki. Dan kita udah tes QSO kemarin sore untuk komunikasi di HF. Dan itu di kit saya ya di rumah. Nah, sekarang saya mau masang antena vertikal di sini. Nah, ini antena vertikal kita akan pasang di sini supaya kita bisa komunikasi dari sini di HF. Nah, terpaksa antena QFH yang di atas kita turunin ya. Ini antena QFH yang di atas kita turunin supaya kita bisa komunikasi di ICEP atau di HF ya. Selama ini QFH di atas kayaknya kurang bagus ya, karena terlalu tinggi sehingga signal to noise ratio-nya terlalu tinggi, sehingga ketika kita ngerisip satelit malah jadi agak budak ya, karena terlalu banyak noise atau splateran di atas. Makanya saya turunin aja untuk QFH. Kita akan naikin antena ICEP di atas. Oke, kita proses bongkar pasang untuk antena QFH, kemudian kita ganti antena ICEP. Tuh, mana? Taruh sini aja. Kita bongkar dulu untuk QFH-nya.
Oke, kelihatannya kita akan pasang di ujung sana. Kita pasang di ujung sana karena posisi di sini terlalu dekat dengan antena WiFi, kemudian dekat dengan besi-besi ya. Jadi kita pindahin di ujung sana ya. Kita coba ikat dulu. Mudah-mudahan bisa di ujung sana ya. Ya, kita coba ikat.
Oke, seperti itu. Jadi antena vertikalnya sudah naik ya. Nanti tinggal kita atur untuk counterpoise-nya. Nanti kita coba dari bawah. Oke, kita atur counterpoise-nya. Mungkin kita turunkan ke bawah aja, ke bawah sana. Ini antena vertikal yang kita pasang ya. Nanti kita pakai untuk QRP. Nah, ini skemanya ada di qrset.com. Nanti silakan teman-teman kalau mau lihat skemanya, mampir aja di qrset.com. Ini untuk counterpoise. Kita lewatin ke bawah. Jadi benar-benar vertikal ya. Jadi counterpoise-nya juga ke bawah lurus. Nanti seperti apa? Nanti kita lihat apakah perlu dikurangi atau diperpanjang. Kita tes SWR-nya nanti dari bawah. Sudah lakukan pemasangan groundnya jadi di atas tadi vertikalnya begini ya. Di atas begini, terus ada counterpoise. Nah, counterpoise-nya kita tarik ke bawah, tapi agak sedikit nyerong ya. Tidak nempeli di tembok. Jadi dia agak keluar dikit ya, hanya mungkin sekitar 20 derajat ya, 20 derajat keluar untuk counterpoise-nya. Nanti kita akan lihat shooting di atas. Sekarang kita cek dulu SWR-nya. Kita tes dari 7 MHz ya sampai 7,2 MHz. Kita lihat untuk SWR-nya ya. Jadi di 7,2 MHz itu 1,3 1,4 ya. Jadi senternya ada di itu di 700 ya, 700 ya mungkin di sini ya, 7120 1,1 ibadansi 54 53 ya. Nah, di paling bawah sendiri di 7000 atau 7 MHz itu 1,5 1,6. Jadi sangat lebar range-nya. Jadi kita bisa bekerja dari 7 MHz sampai 7,2 MHz. Oke, kita lihatkan antena di luar yang sudah kita pasang. Antena yang kita pasang ya. Nah, itu dia. Di atas itu lumayan agak tinggi. Ya, kurang lebih kalau dari sini itu sekitar 1 pipa lebih dikit. Jadi mungkin sekitar 9-10 meter ya. Mungkin 10 meter di atas itu posisinya. Ya, seperti itu. Kemudian counterpoise-nya kita miringkan ya. Nah, miringkan ke sini untuk counterpoise. Mungkin bisa dilihat ya. Nah, ini counterpoise-nya. Jadi counterpoise-nya seperti itu. Kelihatan ya. Nah, tidak nempel tembok. Jadi dia agak sedikit keluar. Tadi bisa nempel tembok, tapi matchingnya tidak terlalu lebar, dia terlalu fokus. Nah, kalau ini agak lebar, kita taruh di sini. Jadi ya seperti itu ya, lumayan ya. Nanti kita akan coba untuk QRP dengan antena ini. Teman-teman, kita cek ya SWR-nya. Kita cek kebetulan ada yang komunikasi di 7040. Kita coba cek di sini aja dulu 7044. Aduh, nih, ntar. Ya, sudah beli ya. Kita lihat berapa powernya dan SWR-nya di sini keluar. Ya, Anda bisa lihat. Bentar, mana ya? Nih, kelihatan nggak ya? Tuh, powernya berapa? 7,3 7,4 di 7044. Kita coba ke 7100 ya. Kita cek ya, nah, sini aja ya. Kita coba ya berapa SWR-nya dan antena powernya. 7,4 ya, masih 1,0. Nah, kita coba lagi ke mana? Kita coba ke 7200 lah ya. Tadi di atas kan paling mentok 7200 ya. Nah, kita coba ya. Nih, di sini berapa ya? Kita lihat SWR-nya. Ya, wattnya masih 7,5, SWR 1,1. Jadi kalau kita pakai Nanovena itu memang agak tinggi, tapi di analognya justru lebih rendah ya, lebih oke.
Oke, sekarang kita akan coba komunikasi di 7040. Tadi ada teman yang di situ ya. Ya, kita coba ya. Bentar, ada KRP. Pak Edi gitu. Pak Edi, selamat pagi Pak Edi. Lama tidak jumpa. Minal aidin wal faizin Pak Edi. Wah itu wah Aizi, wah itu UPN. Terus ganti urungnya. Yankee Bravo tuh ini from Bravo November. Yankee Charlie tuh Yankee India Zulu. Ya Pak Pri. Dan Pak Tugas, saya nyoba ini baru tak naikin lagi antenanya dari kos-kosan nih. Pakai USDX begitu. Pak Pri, mudah-mudahan tidak kesulitan. Ya tentunya, yang penting sehat Pak Pri, beserta juga Pak Tugas. Yankee Bravo tuh ini from Bravo November, Yankee Charlie tuh Yankee India Zulu, oper. Ya, yang kita itu yang India Zulu, yang Bravo itu uniform Bravo November. Enggak kesulitan. Sudah dinaikkan berapa meter ini? Sudah dinaikkan berapa meter? Suaranya juga bagus. Yang Bravo itu uniform Bravo November, yang Charlie itu yang India Zulu, over. Nah, itu suaranya jelas banget. Nggak Mas di pirang meter ini dure ganti. 10 meter, 10 meter Pak Pri. Iki bisa keluar 7 watt ya. Bisa keluar 7 watt. Ini 10 meter tingginya ganti. 10 meter tingginya keluar 7 watt. Oh ya 7 watt. Berarti tuh pilih-pilihan ya Pak. Sudah aku tak sani pilih weh. Begitu naik lagi krungu ramah Pak Edi. Kon aku saiki metu pitu ping 14 watt ganti. Kedengaran Pak Pri, masih kedengaran di antena vertikal saya masih kedengaran begitu ganti. Iya Pak Edi ya. Monggo. Itu ada Pak Tugas, silakan. Ke tempat Pak Tugas. Kalau mbiyen kita kan angel ya. Skip ya. Monggo dicobain ke tempat Pak Tugas kalau Pak Edi ganti. Oh ya, saya coba ke Pak Tugas. Pausannya lali aku ya. Yang Charlie itu Victor Whiskey Oscar Pak ya. Pak Tugas, yang Charlie itu ingin dia dulu gimana Pak Tugas? Kalau sekarang ganti. Ya gitu Edi, 59. Sip. Papri pakai kecil masih 20 dB ya. Kok nggak berubah ya? Ya kan 59 gitu Pak Edi. Pakai apa tuh antena? Pakai apa tuh ganti? Pakai vertikal, pakai antena vertikal gitu Pak Tugas ganti. Oh ya ambil lah. Antena vertikal 7 watt ya bagus. Kedengaran begitu tapi iya Pak Edi ya. Monggo. Itu ada Pak Tugas, silakan. Sip. Oke teman-teman, itu dia tentang bagaimana kita mancar di QRP di HF ya. Jadi kemarin kita mancar dari rumah, udah oke. Terus tadi kita pasang antena, kita mancar dari sini juga oke. Artinya sebenarnya QRP itu adalah nggak sulit kalau kita memang mau benahi antena kita. Jadi antenanya kita benahin, kita perbaiki. Kalau memang antenanya itu tidak terlalu tinggi, usahakan SWR-nya bagus ya. Antenanya tinggi, feedpoint-nya tinggi. Meskipun SWR-nya hanya 1,3, 1,4, tapi karena dia tinggi, jadi radiation angle-nya rendah, sehingga bagus untuk mancar. Apalagi kalau SWR-nya nyender ya, 1,0 lebih bagus lagi. Jadi prinsipnya di HF itu adalah radiation angle dari pancaran antena kita. Jadi kalau kita nggak punya cukup ketinggian, cukup kita pakai antena vertikal. Meskipun hanya di tanah, tapi karena vertikal mempunyai karakteristik radiation angle yang rendah, sehingga dengan QRP kita bisa mancar cukup jauh dengan antena vertikal. Tentu juga pengaruh dari panjang antenanya sendiri. Kalau makin pendek, ya tentu efisiensinya makin menurun. Tapi kalau makin panjang justru lebih bagus lagi, lebih efektif lagi ya. Jadi vertikal itu makin panjang makin bagus, makin sesuai dengan frekuensinya makin bagus. Oke, itu saja dari saya. Jadi bagi Anda yang mau main di HF tidak perlu mahal. Kalau Anda mau QRP, ada banyak radio QRP yang dijual sehingga Anda bisa
berkomunikasi di HF ke teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan kalau ada kesempatan kita bisa keluar negeri. Saya kemarin KRP udah bisa sampai ke Malaysia, ke Australia, bahkan kadang sampai di Rusia. Itu pun kita menggunakan SSB bukan digital. Kalau digital mode nggak ada masalah. Tidak ada pengaruh dengan QRP kalau digital mode. Makin bagus antena, digital mode makin jauh ya. Tapi kalau SSB, PON mode itu diperlukan sesuatu yang lebih buat kita untuk mendengar maupun kita memancar. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua yang ingin bermain di HF. Jangan kecil hati. Meskipun Anda dengan QRP, Anda masih bisa berkomunikasi kemana-mana ya. Sama dengan kita beli HT. HT sekarang ya sekitar ada yang 1 juta, ada yang 500.000 dan 600.000. Anda sudah bisa beli radio QRP di 40 meter band atau Anda buat sendiri. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.